Halo guys, kembali lagi dengan saya Iwade Dwi Ananta Yoga dengan NIM 1915091040. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai UAS pemrograman dan struktur data, di mana yang kali ini berkonsep double linked list. Ya, langsung kita mulai saja. Yang pertama di sini bisa kita lihat. Di sini ada header, di mana ketiga header ini berfungsi untuk input output. Nah, setelah itu di bawahnya sini kita bisa lihat saya menggunakan variabel, di mana variabel ini nantinya berfungsi untuk menyimpan data dari inputan seorang user dan dapat digunakan oleh seluruh fungsi yang akan kita buat kali ini. Nah, di sini saya menggunakan variabel yaitu SKS nilmat atau nilai matkul, ya saya singkat agar lebih singkat. Dan juga di sini ada kode mat yaitu kode matkul dan juga nama matkul. Nah, kemudian di sini terdapat struct, ya, struct dengan tipe def, yang dimana fungsinya membentuk suatu tipe data yang baru seperti not matkul ini, ya. Ini adalah tipe data yang baru, yaitu merupakan not matkul. Nah, di not matkul ini terdapat variabel. Yang pertama di sini ada kode mat atau yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu kode matkul dengan variabelnya yaitu char, di mana char ini merupakan sebuah ini ya, dengan karakter, di mana sini saya menggunakan karakter dengan belakang NIM saya, atau juga bisa bebas ya, di sini karakternya berapa aja. Saya menggunakan 40 karakter. Dan yang kedua di sini ada nama matkul atau namat saya singkat dengan variabel char juga, di mana karakternya yaitu 100. Kemudian di sini ada SKS, di mana di SKS ini saya gunakan variabel integer ya. Kemudian ada nilai juga saya menggunakan variabel integer. Kemudian di sini ada struct not matkul, yang dimana di sini memerlukan pointer next dan juga pointer ref, di mana fungsinya untuk yang next ini menyimpan memori data yang untuk selanjutnya ya. Jika yang prep ini kebalikannya dari next. Jika next tadi adalah untuk menyimpan yang selanjutnya, maka prep ini untuk menyimpan data sebelumnya, seperti itu. Kemudian di sini ada deklarasi, di mana deklarasi ini yang saya gunakan merupakan deklarasi head dan tail, yang tipenya adalah not matkul sendiri yang tadi saya sudah buat di atas. Kemudian ada head tail ini bernilai masih 0 ya, dimana 0 ini berarti tidak ada atau tidak memiliki data awal, sama dengan seperti masih kosong atau 0 nilainya ya. Kemudian di sini ada is empty, di mana fungsi is empty ini kegunaannya untuk mengecek suatu data yang masih kosong. Jadi nanti jika masih ada data kosong, yang akan mengecek adalah is empty ini. Kemudian ada fungsi display ya. Fungsi display di sini di mana kegunaannya untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan ya. Jika SMT adalah untuk melihat data yang kosong, dan yang ini menampilkan
seluruh data yang ada yang sudah pernah di save ya. Kemudian di sini ada saya menggunakan variabel indeks sama dengan 1, di mana jika indeks sama-sama dengan 1 ini ya berarti belum ada data yang tersimpan atau masih kosong. Kemudian tampilan yang akan muncul jika indeks kosong atau data belum ada yang tersimpan, maka yang akan muncul tampilannya adalah list data mata kuliah masih kosong seperti ini. Dan jika jika user sudah memasukkan data, kemudian display ini mengecek, terus ada data yang tersimpan, maka yang akan muncul adalah ini. Di sini kita menggunakan perulangan if else, dan di mana jika data belum tersimpan yang akan muncul ini. Kemudian jika data sudah ada yang tersimpan, maka yang muncul ini. Ada data mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah EKS, dan nilai. Kemudian di sini ada perulangan dual ya. Di sini di mana while helper tidak sama dengan tell next ya. Kemudian ada void display index, di mana fungsinya menampilkan jumlah keseluruhan data yang terletak atau tersimpan di node matkul yang telah dibuat tadi. Kemudian ada perulangan dual. Di sini menggunakan perulangan dual juga, yang dimana dual helper ini tidak sama dengan null ya. Sama dengan null. Dual ini tidak sama dengan null. Dengan mengimplementasikan indeks saja, nih dia mengimplementasikan indeks saja dan memindahkan helper ini ke next. Jadi seperti itu. Jika setelah dicek datanya masih kosong, maka yang akan muncul list data masih kosong. Maaf, di sini kita kurang dikit ya, masih kosong. Nah, jika data sudah dimasukkan, berarti jumlah seluruh data yang tersimpan akan muncul ya di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada display max min, atau di sini saya singkat max min. Jadi di sini adalah nilai maksimal dan nilai minimum, di mana nanti akan menampilkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Di sini ada 3 variabel di node makulnya, yaitu helper, max, dan min. Nah, di sini juga ditampilkan helper, diinisiasikan dengan helper sama dengan net, max, dan min diinisiasikan sebagai helper ya, sama dengan helper. Seperti itu. Nanti jika data sudah dimasukkan, misalkan ada 2 data nanti dimasukkan, data depan, data belakang. Nah, di sini akan dicek ya. Jika data sudah dimasukkan, maka yang akan muncul adalah ini ya, tampilan ini. Tetapi jika belum ada data yang dimasukkan, maka tidak ada data yang bisa dihitung atau
atau dilihat mana yang nilainya lebih besar atau lebih kecil, maka yang akan keluar ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada display matkul lulus. Di sini akan menampilkan data dengan nilai yang tidak lulus ya. Display matkul lulus yang di sini akan menampilkan data dengan nilai yang tidak lulus. Semuanya untuk mengecek mata kuliah yang tidak lulus. Nah, di sini variabelnya menggunakan helper dengan integer sum sama dengan 0. Di sini helper sama dengan head ya. Nanti user diminta untuk memasukkan nilai minimal, berapa nilai minimal untuk kelulusan. Misalkan nanti kita masukkan nilai minimal itu adalah 50. Nah, sedangkan user memiliki nilai di bawah 50. Maka data tersebut akan sepertinya akan muncul. Nah, data mata kuliah tidak lulus. Di mana di sini ada kode mata kuliah, helper kode matkul, nama mata kuliah, helpernya nama matkul, jumlah SKS, helper SKS, nilai, helper, nilai. Ya, seperti itu. Kemudian jika tadi kita masukkan adalah nilainya ada 50, jika nilai user semuanya matkulnya di atas 50, berarti yang akan muncul adalah semua mata kuliah lulus. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada display AVG atau average, di mana display ini untuk menampilkan data mata kuliah, ya, di mana di sini ada beberapa variabel. Yang pertama ada sum, di mana fungsi sum ini adalah untuk menyimpan seluruh data yang tersimpan. Kemudian ada indeks, di mana indeks ini berfungsi untuk menyimpan beberapa banyak data yang tersimpan. Dan yang terakhir ada float, AVG dengan variabel float, di mana AVG ini untuk menyimpan rata-rata. Seperti itu. Di sini diasumsikan helper sama dengan head. Semua di sini sum sama dengan 0, indeks sama dengan 0. Dan di sini menggunakan ulangan dual. Nah, di mana nanti di sini akan keluar semuanya ya. Menampilkan data mata kuliahnya. Di sini ada nanti keluar rata-rata nilai mata kuliah. Di sini ada total keseluruhan nilai, total data yang tersimpan, ada berapa datanya, kemudian ada rata-rata. Nah, di sini ada tambahan di sini persen 2F. Ini fungsinya untuk mengambil 2 digit di belakang koma. Nah, saya menggunakan ini agar terlihat rapi saja, karena pecahan itu jika koma bisa lebih dari 5 lebih ya. Jadi jika biar lebih rapi, 2 saja cukup untuk mengambil 2 angka di belakang koma. Kemudian terdapat fungsi di sini void tambah depan, di mana fungsinya untuk menambah nilai di depan ya. Nah, dengan deklarasi not matkul temporary yang melakukan inisiasi variabel. Ya, seperti ini. Nah, is empty, nanti dia akan mengecek. Dan sini tel next sama dengan tel fret sama dengan tel. Dan jika ini frep sama dengan tail, dan next sama dengan head ya. Nah, jika sudah tertambah nilai di depannya, yang akan muncul adalah tampilan ini. Jika ingin memasukkan data yang pertama atau data di depan, yang akan muncul tampilannya adalah data
mata kuliah yang di-input, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, nilai mata kuliah. Kemudian jika berhasil di-input, yang akan muncul tampilannya adalah berhasil ditambahkan di depan, seperti itu. Kemudian ada fungsi tambah belakang ya, dimana hampir sama seperti deklarasi yang tadi, yaitu menggunakan not matkul dengan temporary. Kemudian di sini bedanya jika tadi next sama dengan head di depan, kalau di sini sama dengan prep sama dengan tail ya. Disesuaikan seperti itu. Jadi yang tadi itu ditambahkan di depan maka menjadi head, tailnya kemudian di sini jadi tail ya, seperti itu. Kemudian tampilan akan muncul jika data berhasil ditambahkan adalah jika ingin menambahkan data, ya, tampilan akan muncul adalah seperti ini, sama seperti yang tadi di atas. Nah, jika berhasil, yang tampilannya adalah berhasil tambahkan di belakang. Kemudian di sini ada fungsi hapus depan ya, dimana fungsinya ini untuk menghapus nilai yang pertama dimasukkan atau nilai depan tadi. Nah, kemudian di sini menggunakan variabel tambahan yaitu not matkul sama dengan hapus, not matkul hapus, dimana sini menggunakan variabel char. Nah, di sini diinisiasikan hapus sama dengan head, karena kita hapus data depan maka diinisiasikan dengan head ya. Nah, seperti itu. Di sini ada prehapus, ini untuk bantuan, dimana nanti bantuan untuk menghapus yang depan ini, data yang depan. Jadi jika berhasil dihapus akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada selanjutnya ada hapus belakang ya, fungsi hapus belakang. Kemudian hampir sama kayak yang tadi yang di atas, hapus depan. Tapi di sini bedanya diinisiasikan hapusnya yang tadi itu head, di sini diinisiasikan sebagai tail ya. Sama seperti tadi, free di sini untuk bantuan hapus belakang ini. Nah, jika berhasil yang akan muncul adalah seperti ini. Kemudian ada cek SKS ya. Nah, cek SKS di sini untuk mengecek SKS yang dimasukkan user. Jadi di sini jika SKS lebih dari 3, maka ada tampilan yang akan muncul adalah mohon maaf seperti ini, karena di sini tidak boleh lebih dari 3 yang dimasukkan SKS-nya. Jadi seperti itu. Masukkan jumlah SKS yang di bawah dari 3, antara 1 sampai 3 kalau tidak ya. Nah, di sini jika sudah berhasil akan masuk datanya dia. Kemudian di sini ada cek nilmat atau nilai mata kuliah ya. Saya singkat di sini. Jika nilai matkul ini lebih dari 100, maka tidak bisa. Jika tadi nilai SKS 3, di sini maksimal 100. Jadi jika lebih dari 100 sama seperti tadi tidak akan bisa, maka masukkan nilai dari 1 sampai 100. Jika berhasil tambahkan berarti data akan tersimpan. Kemudian di sini ada cek code mat atau cek kode matkul yang baru. Nah, di sini diinisiasikan ceknya adalah head. Nah, di mana nanti di sini yang akan muncul tampilannya adalah seperti ini.
ya. Jika berhasil akan akan tersimpan datanya. Nah, kemudian hampir sama semuanya ya. Search data di sini untuk mencari data ya, search hampir sama kayak mencari data. Jadi menggunakan dua ini, dimana di sini not markup-nya menggunakan helper dan find. Dimana helper ini berfungsi untuk perulangan dan find ini berfungsi untuk mencetak. Di sini jika memang data sudah ada yang dimasukkan, kemudian jika dicari, maka di sini dibutuhkannya adalah kode matkul ya, kode matkul dan juga nama matkul. Tidak. Ternyata di sini dibutuhkan hanya kode matkul untuk mencari data yang tersimpan. Di sini dibutuhkannya kode matkul ya. Mencari kode matkul di sini sudah diingin. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini jika kode matkul yang ditampilkan benar. Tapi jika salah, jadi di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kode matkul kuliah tidak ditemukan. Kemudian di sini ada reset data. Bedanya tadi hapus depan, hapus belakang dengan reset data adalah jika tadi hapus depan atau hapus belakang itu hanya menghapus bagian depan dan bagian belakang saja. Tetapi jika ini dia menghapus seluruh data yang ada di list yang pernah dimasukkan seperti itu. Jadi tidak ada akan data-data yang tersimpan. Nanti di sini akan ada pilihannya dia ya. Nah, jika berhasil dihapus, maka yang akan muncul adalah ini. Kemudian di sini ada tampilan programnya, kita mulai dari main dan init, di mana memulai menjalankan program yang sudah dibuat tadi. Ini adalah tampilan programnya, di mana ini adalah merupakan soal dari program, di mana disuruh untuk menambahkan mata kuliah, kemudian di depan, kemudian menambahkan mata kuliah di belakang, kemudian menghapus data matkul di depan, hapus di belakang, kemudian tampilan semua data mata kuliah, kemudian menampilkan jumlah data yang tersimpan, menampilkan data mata kuliah dengan nilai terbesar dan terkecil atau min-max tadi, kemudian tampilan data kuliah yang tidak lulus, tampilan rata-rata, cari data dalam list, riset data, dan juga keluar program atau exit program ya. Nanti di sini akan ada untuk user untuk memilih salah satu dari berapa list di atas ini. Dan di sini ada bentukannya untuk masing-masing tampilan. Jika user memilih angka 1, maka yang akan muncul adalah menu tambah mata kuliah di depan, karena di sini ada menambah mata kuliah di depan ya. Nanti user diminta untuk memasukkan data yang ingin ditambah, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian SKS dengan rentan 1 sampai 3, kemudian masukkan mata kuliah rentan 1 sampai 100. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu tambah di belakang. Jika user memilih tampilan 2. Sini yang ada nanti adalah kode mata kuliah. Kemudian yang dicek adalah CODMAT. Kemudian ada nama mata kuliah, yang dicek adalah NAMAT. Kemudian ada SKS, yang dicek adalah SKS, dan di sini ada nilai mata kuliah, yang dicek adalah NILMAT. Kemudian jika berhasil yang ditambah, berarti tambah belakang sudah berhasil.
Kemudian jika user memilih pilihan 3, berarti yang akan muncul adalah menu hapus data mata kuliah di depan. Nah, nanti di sini user akan diminta untuk memilih apakah yakin user ingin menghapus data. Jika yakin, diperbolehkan untuk mengetik Y atau iya dan T untuk tidak. Jika Y berarti data akan terhapus. Nah, jika T maka maaf data gagal dihapus. Tetapi jika user tidak memilih pilihan 1 maupun pilihan 2 terlebih dahulu, berarti data kan belum masuk. Berarti yang akan muncul adalah maaf data masih kosong. Berarti data tidak ada yang bisa dihapus karena belum ada data yang ditambahkan. Kemudian jika user memilih tampilan 4, maka di sini akan muncul adalah hapus data yang di belakang. Sama seperti yang tadi data depan, akan diberikan pilihan yakin atau tidaknya. Kemudian jika tidak akan berarti gagal dihapus. Jika belum ada data, maka yang akan tampil adalah data masih kosong. Kemudian jika memilih 5, di sini akan ditampilkan display di mana akan menampilkan seluruh data yang tersimpan. Kemudian jika ke-6 ini nanti mana tadi ke-6? Yang ke-6 ini indeks menampilkan data yang tersimpan ya. Jumlah data yang tersimpan ada berapa, nanti dia akan menampilkan itu. Kemudian untuk di sini ada display min-max, di mana nanti dia akan menampilkan berapa nilai maksimal dan minimum atau nilai terkecil dan terbesar. Kemudian di sini ada yang jika user memilih pilihan 8, maka di sini akan muncul tampilan mata kuliah yang tidak lulus. Kemudian user diminta untuk memasukkan nilai minimum kelulusan. Berapa nilai minimum kelulusannya? Jika lebih dari nilai minimum berarti dia akan lulus. Dan jika di bawah nilai minimum maka user matkul tersebut tidak lulus. Jika tidak ada data yang tersimpan, maka list data mata kuliah masih kosong, seperti itu. Di sini ada display matkul lulus, yaitu merupakan minimal lulus. Kemudian jika user memilih pilihan 9, maka di sini yang muncul adalah display AVG atau rata-rata. Seperti itu. Jika belum ada, berarti mata kuliah masih kosong. Yang kemudian ada yang ke-10, jika user memilih pilihan ke-10, di sini ada pilihan cari data mata kuliah, di mana nanti user diminta untuk memasukkan kode yang pernah dimasukkan sebelumnya. Jika salah memasukkan kode atau tidak ada, berarti data tersebut belum masuk atau list data mata kuliah masih kosong. Kemudian jika user memilih pilihan ke-11, maka user akan meriset seluruh mata kuliah. Nanti akan diminta untuk apakah yakin menghapus seluruh data atau tidak. Jika ya, maka berhasil dihapus. Jika tidak, akan gagal dihapus. Nah, jika langsung memilih ini tanpa masukkan data sebelumnya, maka yang tampil juga sama, yaitu mata kuliah masih kosong. Kemudian yang ke-12 di sini adalah menu exit, di mana menu exit ini menampilkan tampilan terima kasih. Hanya terima kasih saja, tidak ada tampilan lainnya lagi karena tidak ada ininya ya. Kemudian di sini ada default print app, menu tidak tersedia. Menu tidak tersedia ini akan muncul jika user memilih pilihan selain dari 1 sampai 12 tadi yang di atas ini.
Mana tadi dia? Nah ini, jika user lebih dari 12 memilihnya, maka tidak ada pilihan. Ya, seperti tadi munculnya, menu tidak tersedia. Jadi, jika ingin memilih, berarti pilihlah angka 1 sampai 12. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan atau menjalankan program yang telah dibuat. Dapat besar dulu. Nah, di sini ini ada tampilan menu yang telah dibuat tadi. Nah, di sini kita coba semua dari list yang ada ya. Kita coba yang pertama. Kita menambahkan mata kuliah list di depan list. Nah, kemudian di sini user disuruh memasukkan kode mata kuliah. Kita masukkan saja 111 saja biar gampang ya. Kemudian nama mata kuliah, basis data. Nah, basis data. Kemudian jumlah SKS kan biasa 3 jam ya, 3 jam satu. Kalau di Snapper di Diksa berarti 3 jam. Dan masukkan nilai misalkan 70. Nah, data mata kuliah di input. Nah, ini berarti disimpan. Dan jika sudah seperti ini berarti data sudah dimasukkan dan tersimpan, ditambahkan di depan karena tadi kita memilih pilihan data di depan ya, seperti itu. Kemudian kita pilih selanjutnya, kita pilih nambahkan di belakang. Tadi kan di depan, sekarang kita nambahkan di belakang. Sama seperti tadi, kita diminta untuk menambahkan kode yang tadi 111, sekarang 222 dengan mata kuliah apa ya? Interpersonal jumlah SKS 3 dengan 80, misalkan 80. Nah, sini sudah berhasil ditambahkan di belakang. Kemudian pilihan ketiga, kita memasukkan 3 untuk menghapus data mata kuliah depan. Yang tadi depan berarti kita akan menghapus matkul basis data ya. Apakah Anda yakin menghapus? Ya, karena saya ingin menghapus berarti saya yakin. Nah, berarti yang tadi basis data yang di atas itu dengan kode matkulnya 11 sudah berhasil dihapus. Berarti tidak ada lagi data yang ada di depan. Tinggal data yang di belakang tadi interpersonal, yaitu dengan kode 222. Kemudian kita akan menghapus data, pilih menu keempat, yaitu data keempat. Apakah yakin akan menghapus data? Saya tadi iya, sekarang kita coba tidak ya. Tidak. Nah, berarti yang akan muncul jika kita memilih tidak, berarti maaf, data gagal dihapus. Berarti tidak terhapus ya. Nah, untuk tampilkan semua data, kita tambahkan dulu yang tadi yang pertama. Nah, sekarang kita pilih tampilan kelima. Nah, jika kita langsung memilih tampilan kelima, yaitu menampilkan semua data kuliah, berarti yang akan muncul adalah ini, kedua ini. Yang mata kuliah di depan dan mata kuliah di belakang dengan kodenya masing-masing. Di sini kode tidak bisa sama ya, kalau sama dia akan error. Nah, kemudian kita akan memilih tampilan 6, menampilkan jumlah data mata kuliah yang tersimpan. 6. Nah, tadi yang tersimpan itu hanya 2 mata kuliah atau 2 data saja. Jadi yang akan keluar adalah 2 buah data. Jika lebih dari ini berarti akan lebih juga data yang tersimpan, seperti itu. Kemudian kita pilih pilihan ketujuh, yaitu menampilkan data mata kuliah dengan nilai terbesar dan terkecil. Tadi kita sudah buat interpersonal di sini dengan nilai 80 dan di sini basis data dengan nilai 70. Berarti yang terkecil adalah basis data dan terbesar adalah interpersonal ya. Kemudian kita untuk menampilkan tampilan ke-8, yaitu
data mata kuliah yang tidak lulus. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nilai minimal berapa sih, kayak KKM gitu dia. Jadi nilai minimal untuk kelulusan. Contohnya di sini ada nilai paling kecil 70 ya. 70 kita buat berarti nilai minimalnya adalah 75 misalkan. Nah, di sini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang berarti yang tidak ada di sini berarti dia lulus. Seperti misalkan yang tadi interpersonal 80 dan ini basis data 70. Jadi jika nilai minimalnya 75, maka yang tidak lulus adalah basis data ini. Coba kita ulang lagi dengan 7. Sama seperti tadi, muncul dua-duanya ya. Ini adalah nilai maksimal dan nilai terkecil. Maaf, kita salah, ternyata 98 yang tidak lulus itu. Nah, kita masukkan sekarang 60. Berarti yang akan muncul semua mata kuliah lulus karena yang kita masukkan minimal 60, sedangkan yang tadi ada di dalam yang sudah saya tambahkan datanya adalah 70 dan 80. Seperti itu. Kemudian jika ingin menampilkan rata-rata, kita pencet 9. Di sini akan muncul adalah total keseluruhan nilai. Jika ditambahkan 70 dengan 80 ada 150. Kemudian total jumlah data yang tersimpan tadi ada hanya 2. Kemudian jika dirata-ratakan adalah 75. Di sini yang diambil di belakang koma hanya 2 yang seperti saya sudah jelaskan tadi, menggunakan 2F tadi ya. Kemudian di sini kita mencari data list 10. Nah, untuk mencari data list ini kita diminta untuk memasukkan kode mata kuliah. Di sini jangan sampai memasukkan kode mata kuliah yang tidak pernah diinput sebelumnya. Jika tidak diinput sebelumnya maka tidak akan keluar. Nah, jika tidak kita tadi benar memasukkan datanya, berarti yang akan keluar adalah basis data ini. Tapi jika kita tidak benar memasukkannya, maka tidak ditemukan karena sebelumnya tidak pernah dimasukkan data tersebut, maka tidak akan ditemukan sampai kapanpun juga tidak akan ditemukan dia. Kemudian jika kita pilih menu 11 berarti tandanya kita akan menghapus semuanya di sini. Nah, nanti diminta untuk yakin atau tidaknya, kita yakin saja. Nah, berarti semua data sudah terhapus, berhasil dihapus nih. Berarti tidak ada lagi data tersimpan di depan maupun di belakang. Nah, yang terakhir adalah pilihan menu exit untuk keluar program. Di sini hanya tampilan terima kasih dan program tersebut sudah selesai atau dikeluarkan. Jadi hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan ya, karena saya juga sama-sama masih belajar. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Sampai jumpa.